Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang sudah 2 bulan 9 hari masa patahanku. Ya, sekarang sudah bisa jalan, walaupun jalannya masih belum sempurna. Nah, jalan seperti ini, tapi ya begitu. Lebih aman pakai tongkat satu. Nah, jadi hari ini sangat senang ya, walaupun jalan saya seperti orang pincang. Ya, seperti itu rasanya, seperti tulang yang dipaksa untuk bergerak seperti itu, dan dipaksa bergerak, dan sisi retakannya itu kayak ada tumpuan, jadi ada tumpuan diretakan. Wah, rasanya feelingnya ya seperti itu feelingnya. Tapi kabar baiknya pada 2 bulan 9 hari ini bunyi kreknya sudah berkurang, dan saya sudah bisa jalan-jalan walaupun dibonceng, tidak bisa naik motor, dibonceng dengan posisi duduk perempuan, ya bawa anu lah, bawa apa bawa apa tongkat tongkat satu. Ya, tongkat satu kemarin baru saya belajar pakai tongkat satu, ternyata bisa jalan. Tak pakai tongkat bisa, tapi ya masih pincang seperti itu. Pincang karena kan sensasinya, jadi sensasinya ketika napak itu, uh, dia kayak ada mengganjal di situ, ada mengganjal di sisi retakan. Mengganjalnya kayak, ya begitu, mungkin ada retakan di situ tuh, jadi begitu rasanya. Terus jongkok itu tidak bisa, jadi kita bungkuk ke bawah, mau posisi jongkok itu sakit, pasti sakit, karena fibulanya kan retak situ, patah. Jadi pada 2 bulan itu ya bisa kita bilang, katakan sudah, mental kita sudah membaik. Jadi posisi mental saya sekarang ini sudah mendekati seperti orang biasa, walaupun saya harus juga batasi, tapi pembatasannya itu sudah seminimal mungkin, karena kaki sudah bisa jalan walaupun pincang seperti itu. Jadi mungkin masih butuh lagi proses penyembuhan biar pertumbuhan kalusnya makin banyak, dan ketika sudah keras dan sudah tebal itu mungkin tidak akan terasa nyeri lagi seperti itu. Jadi saya tidak melakukan operasi, karena ya menurut saya bisa sembuh. Seperti itu. Tapi ya beginilah resikonya, saya jalannya pincang, saya belum bisa jalan sempurna. Tapi kita tunggu bagaimana kedepannya, karena ini sudah bagus, saya rasa sudah membaik, sudah bisa jalan walaupun pincang. Nyeri ya nggak nyeri sekali juga sih, cuma kayak mengganjal saja, sensasi mengganjal. Dan kita saya jalannya dulu, karena kita tahu bahwa bulan kedua itu kalus baru muncul. Jadi kalus-kalus yang ini, yang tipis-tipis, belum menebal sekali, jadi tunggu dulu sampai beberapa bulan sampai dia menebal, mungkin ada perubahan lagi ya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi itu yang kita harus pegang juga, selama saya tidak melakukan ya hal-hal yang merusak tubuh saya, ya seperti itu. Banyak yang terjadi semenjak di perjalanan ke bulan 2 itu. Terus, pertama ya posisi mental kita sangat down, betul sangat down, dan banyak aktivitas yang kita mau kerjain tapi tidak bisa. BAB, makan dan sebagainya itu harus dibantu orang lain. Berjalan dengan 2 tongkat seperti itu. 2 tongkat itu 1,5 bulan lebih. 1,5 bulan lebih itu bahasa berjalan 2 tongkat. Berjalan itu masih susah, karena bola 2 tongkatnya bisa saja jatuh kan, seperti itu. Jadi betul-betul mental kita jadi down selama 2 bulan itu tidak mudah. Jalan 2 bulan itu tidak mudah. Memberikan motivasi diri itu sangat susah. Kenapa ya? Seperti itu, kita akan diperlihatkan dengan kenyataan. Jadi menurut saya kita harus yakinkan diri bagaimana mendeskripsikan kenyataan itu sebagai bentuk kemajuan. Seperti itu. Sekarang saya bisa seperti ini, saya bisa bicara dan banyak bicara dan optimis karena itu, karena sudah bisa jalan. Jadi kedepannya saya optimis lagi. Kenapa? Mudah-mudahan kalusnya makin tebal dan makin tebal, dan walaupun bentuknya tidak seperti rata seperti itu, tidak rata, atau tidak rata mungkin agak begini, ya bagaimana ya, agak tempat ini begini sedikit,
Tapi saya yakin akan diperbaiki walaupun dalam waktu lama. Ya seperti itu, minimal kan kalau sesuatu tebal, dan syaratnya juga kan kalau sudah tebal baru bisa jalan sempurna. Ya sama aja kan, yang penting tidak menghalangi fungsi pergerakan saya sih. Menurut saya tidak apa-apa, cuman itu sensasi goyang-goyangnya itu sih. Sama jongkok tidak bisa karena mungkin masih ada retakan di situ yang panjang tuh, yang di fibula samping kiri itu bagaimana bisa jongkok. Jadi saya bisa beraktivitas nih, saya bisa ikut kegiatan-kegiatan walaupun pakai tongkat, yang apa-apa. Kita anggap saja seperti orang biasa, seperti pakai tongkat. Pokoknya pengen bilang orang, tetap jalan saja. Ya seperti ini. Dan ya banyak hal-hal yang kehilangan jati diri. Kenapa ya? Pertama, pekerjaan kita pasti akan tinggalkan. Kita akan dibiayai oleh orang tua. Jadi kembali yang menjadi orang anak, kembali jadi itu yang menjadi beban kita. Jadi banyak beban yang kita hadapi yang memang kalau diingat akan menjadi beban mental. Dari itu mudah-mudahan ini, apalagi saya juga akan ikut Petiaka, jadi saya bersemangat besok mau berangkat ke sana. Saya mau bersemangat, mudah-mudahan saya bisa lolos dan bisa mengubah nasib saya sendiri. Karena kita tahu ya Petiaka lumayan lah, karena dia kontraknya lumayan jelas panjang gitu, sama dengan swasta atau sebagainya. Dia panjang, terus ya dilihat oleh orang mungkin lebih tinggi seperti itu. Nah kita sudah, walaupun dilihat lebih tinggi, kita tetap baik kan, apalagi kalau ditinggikan ya tetap baik juga. Buat apa, uangnya juga sedikit. Tidak banyak-banyak amat, banyak-banyak saja ya bisa. Itu pun kalau orang berkeluarga itu belum cukup. Kita harus mencari uang sebanyak-banyaknya kalau sudah berkeluarga. Itu 1 juta sedikit, 2 juta sedikit, 3 juta sedikit, sedikit terus, tapi disyukuri. Seperti itu kalau kita sudah berkeluarga. Jadi ya begini, kita harus kendalikan semua, kita harus ini, padahal kita dalam kondisi patah. Ya dunia ini bekerja seperti itu. Kita akan dipaksakan walaupun kita patah, pasti akan dipaksakan. Itu kenyataan hidup. Siapapun itu, keluarga kita, teman kita, apalagi teman-teman kita itu susah. Keluarga juga tidak bisa diharap 100%. Jadi semua tidak bisa diharap 100%. Yang baik ya sedikit lah, cuma diri kita. Seperti itu. Tapi ya susah memang kita menemukan orang yang mengerti, yang bikin susah. Jadi memang itu butuh proses, butuh ini, karena mereka juga manusia seperti itu. Kita juga kan manusia. Jadi hal seperti ini sebenarnya wajar. Jadi kita harus maklumi, kita sama-sama mengerti, kita sama-sama memperbaiki diri. Ya itulah kuncinya. Jadi seperti itu, doakan semoga saya besok berjalan dengan baik. Saya naik motor ke sana dengan dibonceng 4 jam perjalanan. Motor, mudah-mudahan saya bisa sampai ke sana. Walaupun sini YouTube enggak banyak like-nya sih, cuman 0. Tapi setidaknya dokumentasi saya, perjalanan saya, bagaimana perjalanan saya sampai ke sana. Dan sempat itu bulan kemarin saya sempat sunatan massal dan enggak ikut sih, cuma sempat jatuh. Jadi itu nyeri sekali karena jatuh ke samping. Pas naik ke penginapan itu di Mambi, jatuh dan nyeri. Tapi setelah itu saya bisa bergerakkan betis saya, paha saya bisa gerakan, terpaksa saya ikut sunatan massal. Saya cuma memantau saja sebagai ketua dan selesai. Seperti itu saya pulang. Jadi alhamdulillah perjalanan ini sangat panjang ya. Mudah-mudahan kita perlahan-lahan diberikan kesembuhan seperti itu. Tidak langsung kan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.